Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvin Artani Minsi, Stambuk Q2 T1 23032. Saya mahasiswa S2 Manajemen Rekayasa, Prodi Manajemen Rekayasa Universitas Haluoleo, angkatan 2023 2. Di sini saya akan menjelaskan di mana topik yang diangkat, yaitu tentang infrastruktur, kebijakan, dan pembangunan. Di sini judul yang saya ambil yaitu peranan infrastruktur jembatan dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan transportasi. Selanjutnya, di latar belakang ini saya membahas tentang pembangunan infrastruktur jembatan memainkan peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jembatan tidak hanya menghubungkan antar wilayah, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem transportasi yang memudahkan mobilitas barang, jasa, dan manusia, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Tanpa aksesibilitas yang baik, banyak daerah dengan potensi besar tetapi terisolasi dan sulit berkembang. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur jembatan menjadi elemen penting dalam pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, secara historis, pembangunan jembatan selalu menjadi prioritas nasional, seperti Jembatan Suramadu dan Jembatan Ampera yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jembatan tidak hanya meningkatkan arus barang dan jasa, tetapi juga membuka investasi, lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan agrikultural. Selain dampak ekonomi, jembatan juga memfasilitasi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kajian literatur penelitian terdahulu, di mana Simbolan 2021 menjelaskan tentang pemerintahan desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Namun, kurangnya koordinasi dengan masyarakat lokal seringkali menghambat proyek seperti pembangunan jembatan yang vital untuk konektivitas ekonomi. Poin yang kedua yaitu Moerwanto 2020. Dia menjelaskan tentang infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia rentan terhadap bencana alam. Kebijakan transportasi harus memasukkan mitigasi risiko bencana agar jembatan tetap berfungsi optimal, menghindari gangguan ekonomi akibat kerusakan. Poin ketiga yaitu Dermawan 2020 menjelaskan tentang evaluasi biaya jembatan Merah di Ambon, menunjukkan pentingnya perawatan infrastruktur untuk efisiensi jangka panjang dan analisis biaya siklus hidup menjadi kunci keberlanjutan. Lanjut Dewandaru 2020 di mana menjelaskan tentang teknologi konstruksi 4.0 seperti big data dan load dapat meningkatkan efisiensi pembangunan jembatan, mengurangi biaya pemeliharaan, dan memperpanjang umur infrastruktur. Lanjut untuk poin kelima di mana Manjauna 2023 menjelaskan tentang dampak lingkungan pembangunan jembatan harus dipertimbangkan dalam kebijakan transportasi, terutama polusi air yang dapat merusak ekosistem di sekitar proyek. Selanjutnya yaitu poin ke-6 Pregnalato 2023. Di sini Pregnalato menjelaskan tentang manajemen risiko skor, yaitu erosi dasar sungai penting untuk menghindari kegagalan jembatan yang dapat mengganggu transportasi ekonomi lokal. Poin ke-7 Saiful 2023 menjelaskan tentang pembangunan jembatan
tahan gempa menjadi prioritas di Indonesia untuk memastikan kelangsungan transportasi pasca bencana dengan mendukung stabilitas ekonomi. Selanjutnya, poin ke-8 yaitu Sujun 2019, di mana Sujun menjelaskan tentang analisis biaya siklus hidup infrastruktur jembatan harus mencangkup dampak lingkungan seperti emisi dari bahan konstruksi dan mendukung kebijakan transportasi berkelanjutan. Selanjutnya, poin ke-9 yaitu Loins 2020 menjelaskan tentang ketahanan jembatan terhadap gempa susulan sangat penting untuk menjaga fungsionalitas infrastruktur transportasi di wilayah rawan bencana seperti Indonesia. Selanjutnya poin 10 yaitu HIRA 2020 menjelaskan tentang infrastruktur lalu lintas yang tangguh dan berkelanjutan termasuk jembatan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi penelitian untuk penerapan di Indonesia, di mana poin pertama yaitu pentingnya koordinasi dalam pembangunan desa. Di sini menjelaskan tentang penelitian ini menyoroti kurangnya koordinasi antar pemerintah desa dan masyarakat yang menghambat pembangunan. Pelatihan dan penguatan komunikasi antar pemangku kepentingan penting untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas hidup di desa. Untuk poin kedua yaitu mitigasi bencana dalam infrastruktur. Indonesia yang rentan bencana memerlukan mitigasi yang terintegritas. Dalam pembangunan infrastruktur ini mencangkup evaluasi morfologi sungai dan memantau aktivitas seismik untuk meminimalkan kerusakan. Lanjut, poin ketiga. Di mana poin ketiga ini membahas tentang efisiensi biaya infrastruktur. Di mana yang dimaksud tersebut yaitu pendekatan analisis biaya siklus hidup. Penting untuk merencanakan infrastruktur berkelanjutan guna memperhitungkan biaya operasional jangka panjang khususnya di daerah terpencil. Untuk poin keempat yaitu digitalisasi konstruksi, di mana penerapan konstruksi 4.0 melalui digitalisasi sektor konstruksi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas infrastruktur di Indonesia, mempercepat proses dan meningkatkan daya tahan infrastruktur. Yang poin kelima yaitu dampak lingkungan infrastruktur, di mana membangun infrastruktur di wilayah terpencil berisiko merusak lingkungan. Diperlukan evaluasi dampak lingkungan yang lebih ketat untuk melindungi kualitas air dan ekosistem. Lanjut untuk poin ke-6 yaitu resiko scout pada jembatan. Di mana Indonesia memerlukan pengelolaan risiko scout yang lebih baik pada jembatan sungai melalui metode penilaian risiko yang lebih akurat guna mengurangi kerusakan akibat erosi. Untuk poin ke-7 di mana ketahanan infrastruktur terhadap bencana. Ini menjelaskan tentang kerangka ketahanan infrastruktur terhadap gempa yang dikembangkan dapat membantu pemerintah merancang strategi penguatan infrastruktur publik untuk mengurangi kerusakan pasca bencana. Untuk poin ke-8 yaitu mengurangi dampak lingkungan, di mana memerlukan masukan biaya lingkungan ke dalam perhitungan proyek infrastruktur di Indonesia. Pajak lingkungan dapat diterapkan untuk mengurangi dampak jangka panjang. Untuk poin ke-9 di mana metode kringing untuk ketahanan jembatan. Metode kringing dapat digunakan untuk memprediksi dampak gempa pada jembatan, memungkinkan perencanaan perbaikan yang lebih tepat di Indonesia. Untuk poin ke-10 yaitu resiliensi jembatan bersejarah. Model resiliensi untuk jembatan bersejarah dapat diadopsi di Indonesia untuk melestarikan jembatan tua yang memiliki nilai fungsional dan sejarah. Untuk selanjutnya yaitu
Kesimpulan dari ulasan 10 penelitian penekanan pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berfokus pada keberlanjutan, ketahanan bencana, dan efisiensi biaya jangka panjang. Di mana beberapa poin penting yang dapat diambil yaitu poin pertama, koordinasi dan partisipasi masyarakat, di mana pentingnya koordinasi antar pemerintah dan masyarakat desa untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, poin kedua yaitu mitigasi bencana, di mana diperlukan strategi mitigasi bencana yang lebih baik dan berbasis teknologi untuk menghadapi risiko gempa, banjir, dan erosi. Nah, untuk poin ketiga yaitu efisiensi biaya jangka panjang atau penerapan analisis siklus hidup untuk mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur di masa mendatang. Untuk poin keempat, penerapan teknologi digital. Nah, di mana digitalisasi sektor konstruksi dengan teknologi seperti konstruksi 4.0 dapat meningkatkan efisien dan mengurangi kesalahan. Untuk poin kelima yaitu dampak lingkungan. Setiap proyek infrastruktur harus mempertimbangkan dampak lingkungan secara ketat. Untuk poin keenam yaitu pelestarian aset bersejarah. Nah, di mana infrastruktur bersejarah perlu dilestarikan dengan mempertimbangkan nilai budaya dan ketahanannya. Selanjutnya untuk saran, di mana saran yang dapat diajukan yaitu 1. Menguatkan kapasitas pemerintah daerah dan desa melalui pelatihan serta pelibatan masyarakat dalam proyek infrastruktur. Untuk yang kedua, penerapan teknologi mitigasi bencana secara luas untuk mengurangi risiko infrastruktur. Nah, yang ketiga yaitu adopsi analisis siklus hidup untuk infrastruktur besar guna memperhitungkan biaya jangka panjang. Untuk poin yang keempat yaitu mendorong digitalisasi sektor konstruksi dengan konstruksi 4.0 dan inovasi teknologi. Untuk yang kelima yaitu meningkatkan regulasi dan pengawasan dampak lingkungan proyek infrastruktur. Untuk yang keenam atau terakhir yaitu pelestarian infrastruktur bersejarah dengan pendekatan resiliensi yang mempertimbangkan nilai budaya dan ketahanan terhadap bencana. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya bawakan, yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.